tanpa stimulus yang kita minta ke pemerintah, saya khawatir kita tidak bisa bertahan sampai akhir bulan ini. Jadi, habis lebaran mungkin kita juga habis. Sehingga stimulan yang diperlukan oleh industri tekstil, terutama yang basic terkait dengan, pembayaran rekening minimum untuk listrik, BPJS Ketenagakerjaan, serta cicilan perbankan, itu seyogianya segera bisa kami dapatkan. Kalau tidak, cash flow kita tidak secara umum tidak akan bertahan sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan. Tadi Anda likuiditas begitu seret, apakah masih ada proses pembayaran tunjangan hari raya kepada karyawan-karyawan di industri tekstil? THR itu kewajiban ya, jadi kita juga, anggota kami di asosiasi, berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban tersebut. Skema pembayaran itulah yang kita minta dialog dengan antara pemilik perusahaan dengan serikat pekerja, apakah dicicil atau, seperti apa mekanismenya, sehingga cash flow juga tidak terlalu berat, tapi hak dari teman-teman pekerja juga tetap bisa terpenuhi. Oke, Pak Rizal, kalau kita lihat juga ini bahwa sudah ada dari Kemenkertrans begitu untuk pelonggaran pembayaran THR. Apakah ini bisa dikatakan angin segar juga bagi utamanya untuk industri tekstil begitu, sekedar untuk bisa melonggarkan sedikit likuiditas atau cash flow-nya? Iya, itu sedikit membantu kita sebagai minimal kita punya, dasar hukum untuk, bernegosiasi dengan teman-teman serikat pekerja, eee, untuk bisa melakukan skema pembayaran THR yang, disepakati. Masing-masing perusahaan memang berbeda-beda, ada yang, dicicil sampai, Desember, ada yang, 50% atau 25% tergantung dari kesepakatan antara serikat pekerja dengan pemilik perusahaan. Pak Rizal, tadi Anda mengatakan bahwa cash flow ataupun likuiditas dari perusahaan-perusahaan tekstil begitu hanya mampu bertahan sampai dengan setelah Lebaran ya, bahkan bisa dikatakan 1 bulan ini kalau misalnya tidak ada insentif gitu ataupun bantuan dari pemerintah begitu. Nah, kalau kita lihat, apakah setelah 1 bulan ini akan ada ya bisa dikatakan gulung tikar kah atau jual aset kah atau seperti apa sebenarnya? Sampai sekarang pun yang tutup sudah ada anggota kita, karena kemampuan likuiditasnya memang, lemah, dan ini bisa menjadi bertambah seiring dengan, waktu yang semakin panjang, sedangkan kondisi, industri kita makin tidak menentu, sehingga kemungkinan besar angka itu akan, terus, bertambah. Jadi sekarang data realnya Pak Rizal sudah berapa industri tekstil dari asosiasi Anda yang gulung tikar begitu akibat COVID-19 ini? Survei kita terakhir sih, angka pastinya kita belum bisa memastikan, tapi survei kita terakhir sudah lebih dari 30% yang, sudah tutup.